Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Kali ini, Emak akan membawakan film berjudul Guna-Guna. Istri muda, jangan lupa like dan subscribe agar Emak semakin semangat. Film dimulai dari seorang perempuan nakal bernama Angel yang sedang aerobik. Dia ditemani dua sahabatnya, yaitu May dan juga Lenny. Setelah selesai olahraga, Angel dijemput oleh kekasihnya yang bernama Leo, yang merupakan mantan kekasih Lenny. Lenny gak habis pikir, kenapa Angel mau berpacaran dengan Leo? Padahal Leo tipe pria mokondo, gak punya apa-apa. Lenny juga kena pelet Leo, sehingga uangnya habis ratusan juta hanya untuk membiayai usaha Leo. Ngapain gue ngabisin duit ratusan juta? Hati-hati sama Leo. Jauh. Kemudian, May dan Lenny berpisah. Saat itu Lenny merasakan kelaminnya gatal. Lenny masuk ke dalam toilet. Saat membuka celana dalamnya, Lenny terkejut karena ada belatung di celananya. Pantas saja, sejak tadi terasa gatal. Keanehan tidak berhenti di situ. Lenny melihat ada mari merah di lehernya. Kemudian ia melihat ada luka di punggungnya yang seketika meledak. Lenny kemudian tersungkur ke lantai. Lalu ia tersiram oleh air yang menjijikkan, entah datang dari mana. Cerita beralih ke seorang perempuan bernama Vivian. Ia memiliki suami bernama Burhan yang tidak cukup dengan satu wanita. Maka dari itu, Burhan memiliki hubungan gelap dengan Angel. Sementara itu, Vivian menyibukkan diri dengan bakti sosial, membantu anak yatim piatu. Ibu Vivian selalu didampingi oleh orang pintar yang selalu menjaganya, namanya Ki Holil. Sementara itu, Angel tengah berduaan dengan Leo, pacarnya di sebuah hotel. Leo sangat tergela-gela pada Angel. Leo mengutarakan niatnya untuk menikahi Angel. Tetapi di sisi lain, Om Burhan juga mengajak Angel untuk menikah. Lalu Burhan memberikan kabar baik bahwa Vivian telah memberikan restu untuk melangsungkan pernikahan. Vivian aja, daripada bikin dosa. Kamu nggak seneng ya? I love you so much. I love you too. Di saat itu Angel merasa bimbang, apakah menerima lamaran Leo atau Om Burhan. Malam harinya, Angel teleponan dengan sahabatnya May. Angel mengatakan kalau Leo pacarnya mengajak ia menikah. Di saat itu May berusaha menyadarkan Angel bahwa Leo adalah pria mokondo. May juga mengatakan kalau Leo telah memelet Angel supaya jatuh cinta kepada Leo. Kemudian, Angel menutup teleponnya saat Leo datang. Kekasihnya itu izin pamit mau keluar sebentar, membeli minuman. Sebelum pergi, Leo meminta uang kepada Angel. Setelah Leo pergi, Angel kembali menghubungi May. May menyuruh Angel untuk menggeledah kopernya Leo. Itu koper siapa? Itu. Apa? Tuh. Plastik hitam. Dan benar saja, saat itu Angel menemukan kresek hitam berisikan foto Angel. Dan kini Angel percaya bahwa selama ini Leo mempelet dirinya. Hal menegangkan pun terjadi. Leo memergoki Angel telah menggeledah koper miliknya. Angel meminta penjelasan tentang pelet tersebut. Leo pun meminta maaf dan menjelaskan tentang pelet tersebut. Akan tetapi, Leo melakukan itu semua agar cinta mereka bisa bersatu. Angel sangat kecewa. Ia tidak ingin lagi berhubungan dengan Leo. Angel lebih memilih menikah dengan Om Burhan. Leo mengatakan kalau Angel tidak akan bahagia dengan Om Burhan karena Angel hanya mencintai dirinya. Tetapi Angel tidak peduli. Angel mendorong Leo hingga wajahnya tersungkur kepada pecahan beling. Di saat itulah Angel bisa melarikan diri, sementara Leo merintih kesakitan. Leo bergegas datang ke rumah ibunya yang merupakan seorang dukun. Ibunya membantu melepaskan pecahan beling di wajah anaknya. Leo pun sangat dendam terhadap Angel. Film berpindah ke hari kebahagiaan Angel yang akan melangsungkan pernikahan dengan Om Burhan. Sebelum acara dimulai,
Ki Holil mengatakan kepada Bu Vivian bahwa ia tidak merasakan aura hitam di sini. Om Burhan benar-benar jatuh cinta kepada Angel. Angel merokok dulu di balkon hotel dengan Mei sahabat. Mei tidak menyangka bahwa acara ini akan dihadiri istri pertama Om Burhan, yaitu Vivian. Nah, itu dia tadi. Ku benci Angela Besuki bintang. Setelah sah menjadi istri Om Burhan, Angel diberikan rumah mewah. Namun saat itu, Angel melihat bayang-bayang Leo berada di kamarnya. Tetapi ternyata, itu hanyalah halusinasi. Om Burhan akan jarang di rumah ini. Ia pun meminta bantuan kepada keponakannya yang bernama Roy untuk menjaga Angel. Malam harinya, Vivian video call dengan kedua anaknya yang tengah merantau di Jogja. Anak-anaknya merasa aneh kepada ibunya karena membiarkan ayah menikah lagi dengan wanita lain. Anak-anak meminta Vivian untuk pergi ke Jogja, tinggal bersama mereka. Akan tetapi, Vivian tidak akan melakukan hal itu. Keesokan harinya, Angel menyuruh Roy untuk siap-siap menemaninya ke studio. Angel merasa tertarik dengan Roy karena merasa gagah dibandingkan Om Burhan. Di sisi lain, Leo tidak terima atas pernikahan Angel dengan Om Burhan. Ia meminta ibunya yaitu Marni untuk mencelakai mereka. Marni meminta Leo untuk mengambil ludah dari Angel dan Burhan. Sepulang dari studio, Angel dihadang oleh Leo. Leo meminta ciuman dari Angel untuk tanda perpisahan. Tentu saja, Angel tidak mau. Ia meludahi Leo. Tidak lama kemudian Roy datang. Lalu setelah itu, mereka pergi. Leo sangat senang karena ia telah berhasil mendapatkan ludah Angel. Lalu ia mengusap ludah itu dengan sapu tangannya. Di sisi lain, Om Burhan akan membangun proyek barunya. Namun banyak pekerja yang tidak sanggup membongkar lahan di wilayah timur. Konon katanya tanah bekas kuburan. Om Burhan meminta tolong kepada dukun kepercayaannya, yaitu Ki Holil. Akan tetapi, di sana sudah ada dukun yang siap membantu mereka. Dukun itu meminta Burhan untuk meludah di wadah yang telah disiapkan. Dan ternyata, dukun itu adalah Leo. Malam harinya, Roy akan pamit pulang karena tugasnya menjaga Angel telah selesai. Namun terdengar teriakan di kamar mandi yang ternyata Angel kesel Leo. Roy membantu Angel naik ke ranjang. Angel meminta Roy untuk memijat kakinya, lalu Angel meminta Roy berhubungan. Roy tidak mau dan segera pulang dari rumah itu. Di lain tempat, Leo telah memberikan ludah itu kepada ibunya. Kemudian ludah mereka dicampurkan dengan darah ayam, lalu dilumurkan dengan boneka santet. Dan boneka itu adalah boneka Burhan dan Angel. Marni menyuruh Leo untuk menguburkan masing-masing boneka itu di halaman rumah mereka. Leo bergegas melakukannya. Pertama-tama di rumah Burhan. Setelah itu akan menguburkannya di rumah Angel. Namun saat itu kebetulan teman Angel datang bermain ke rumahnya. Naas Leo tertangkap basah telah menanam boneka santet. Leo pun ditangkap. Di sana Angel marah besar. Boneka itu pun tidak jadi dikuburkan. Dan santetnya pun tidak terkirim kepada Angel. Melet gue. Sementara itu, Leo disekap di rumah Angel. Di sisi lain santet berhasil menyerang Burhan, membuat kepala Burhan merasakan sakit. Hal itu membuat Vivian keesokan harinya, Vivian memanggil dokter untuk datang ke rumah. Setelah diperiksa keadaan Pak Burhan baik-baik saja. Burhan yang telah merasa tenang menghubungi istri mudanya, yaitu Angel, dan mengatakan belum bisa datang karena sedang kurang sehat. Lalu Burhan meminta Roy untuk menjaga Angel lagi. Sebenarnya, Roy tidak mau, karena Pak Burhan memohon. Akhirnya Roy bersedia. Kemudian Roy datang ke rumah Angel lagi. Saat itu, Angel akan berangkat. Di hari itu,
Angel datang ke suatu tempat dan menyuruh Roy menunggu di mobil. Sebelum keluar dari mobil, Angel mengambil rambut Roy dengan alasan gemas. Ternyata Angel datang ke dukun Marnie, ibunya Leo. Saat itu Angel sangat marah karena Marnie memberi Angel santet. Dukun itu pun akan membunuh Angel. Namun Angel mengancam Marnie menggunakan Leo. Jika Marnie macam-macam, maka Leo akan mati. Maka dari itulah, dukun itu pun tunduk kepada Angel. Kemudian, Angel menginginkan sesuatu. Ia ingin Roy menjadi terpikat dengannya. Ia pun memberikan rambut Roy yang sudah diambilnya tadi. Dan Marnie pun menuruti kemauan Angel. Kemudian Marnie memberikan sebuah cairan yang akan membuat Roy jatuh cinta kepada Angel. Tuangkan cairan ini ke minuman Roy, maka dia akan terpikat kepada Angel. Angel menuangkan cairan itu ke minuman Roy ketika pria itu lengah. Setelah itu, Roy merasa tidak enak badan dan ingin terus berdekatan dengan Angel. Secara tiba-tiba, Roy merasa bergairah kepada Angel, dan ia langsung menciumnya di tengah jalan. Saat berduaan di dalam rumah, Roy tidak bisa menahan diri lagi. Kemudian pada akhirnya, mereka pun berhubungan. Setelah itu Angel memotret mereka berdua yang berada di ranjang dan mengirimkannya kepada May, sahabatnya. Angel mengatakan kalau ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Terlihat wajah May yang tidak senang. Malam harinya, Burhan datang ke rumah Angel, dan pada saat itu, dukun Marnie mulai beraksi menyantet Burhan lagi. Dan tiba-tiba Burhan berubah jadi babi ngepet. Roy melihat omnya bertingkah aneh seperti seorang babi. Tidak lama kemudian, Burhan tidak sadarkan diri. Burhan dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendengar kabar Burhan, Vivian menyusul ke rumah sakit dan menanyakan keadaan Burhan kepada Roy. Roy berkata kalau Om Burhan baik-baik saja, hanya saja bertingkah seperti hewan. Di saat itu, Roy pamit pulang, begitupun dengan Angel yang tidak mau mengurus Burhan. Pada akhirnya, istri pertama yang mengurus Burhan. Setelah sadar Burhan melihat Vivian, ia sadar bahwa saat susah senang, hanya Vivian yang berada di sampingnya. Angel datang ke dukun Myrna dan menginginkan Vivian dibunuh agar tidak mengganggu hubungannya dengan Roy. Jika dukun Myrna tidak mau, maka Leo yang akan Angel siksa. Malam harinya dukun Myrna menyantet Burhan kembali untuk menyakiti Vivian. Vivian yang panik meminta tolong kepada Bibi. Pada saat itu, Burhan sudah berada di dinding dan menyerang Bibi. Vivian memukul Burhan dengan botol kaca, namun suaminya itu tidak tumbang juga. Beruntung tidak lama Ki Holil datang dan segera membantu. Dan pada saat itu, terjadilah duel antara dukun Marnie dan Ki Holil. Kemudian, akhirnya Ki Holil mencabut sebuah benda di kepala Burhan. Dan pada saat itu, Burhan kembali tenang. Ki Holil merasakan ada aura negatif di rumah ini. Di sisi lain, Angel sedang di diskotik bersama Roy. Ketika Roy izin ke toilet, Roy didatangi oleh May. Jadi selama ini, May memendam rasa kepada Roy. Kelakuan May pun dipergoki oleh Angel. Ia pun menyuruh May untuk pergi. Ki Holil menemukan boneka santet itu. May kesal kepada Angel karena semua orang yang diinginkannya diambil oleh Angel. Dari Om Burhan, terus Roy. Kini May melaporkan perselingkuhan Angel dengan Roy kepada Om Burhan. Tetapi pada saat itu,
Vivian-lah yang melihat bukti perselingkuhan Roy dan Angel. Keesokan harinya, Vivian datang ke rumah Angel. Dan benar saja, Roy sedang bertelanjang dada. Di saat itu, terjadilah adegan tampar dan jambak antara Angel dan Vivian. Vivian marah karena Angel berkhianat dari suaminya dan merusak keponakannya. Vivian mengambil Roy kembali dan membawanya pulang. Ia menyekap Roy di sebuah ruangan tertutup menunggu reaksi cairan itu habis. Angel datang lagi ke rumah dukun Marnie dan menyuruh Marnie membunuh Vivian. Marnie melakukan perintah Angel karena takut Leo disiksa. Di sisi lain, Vivian yang sedang berada di yayasan merasakan sakit di pinggangnya. Dukun Marnie merasa kalau Vivian ada yang menjaganya, sehingga santetnya tidak bisa menyentuh perempuan itu. Angel memaksa Myrna untuk terus menyantet Vivian. Dukun Myrna mempunyai satu cara lagi, dengan memberikan telur hitam ini dan pastikan Vivian memakannya. Setelah sadar, Roy merasa marah pada dirinya sendiri yang telah mengkhianati kepercayaan Tante Vivian dan Om Burhan. Roy meminta maaf kepada Om Burhan. Om Burhan pun memaafkan Roy. Karena semua itu bukanlah kesalahan Roy, melainkan ia yang salah menikahi seorang parasit. Kemudian, Angel menjadikan telur tersebut kue pandan dan dikirim ke rumah Vivian dengan Angel yang menyamar jadi kurir. Burhan ingin menyelesaikan masalahnya dengan Angel. Ia akan menceraikan Angel. Sesampainya di rumah Angel, Burhan tidak melihat Angel di sana dan melihat kaca dengan tulisan dendam harus dibayar tuntas. Di tempat lain, Vivian memakan bolu itu, sehingga Vivian terkena santetnya. Ia langsung muntah yang berisikan belatung. Pada saat itu, Roy menduga kalau Vivian terkena santet. Oleh karena itu, ia langsung pergi memanggil Ki Kholil. Vivian menyerang Bibi dan anaknya. Vivian menusuk perut Bibi sampai Bibi tersungkur ke lantai. Kemudian Vivian naik ke dinding dan mengejar anak bungsunya. Saat anak bungsunya terpojok, Bibi keburu sadar dan mengambil anak itu lalu bersembunyi. Setelah itu datanglah Burhan ke rumah dan melihat istrinya yang sudah kesurupan. Vivian langsung menyayat leher Burhan. Tidak lama kemudian, Ki Kholil datang dan membantu menyelamatkan Vivian. Seketika, Vivian melayang di udara. Ki Kholil mengatakan kalau mereka harus menemukan orang yang menyantet Vivian untuk menghentikan ini semua. Seketika Roy ingat pernah mengantarkan Angel ke sebuah rumah dukun. Roy yakin pasti Angel yang menyantet Vivian. Dukun Marnie terjatuh karena kekuatan Ki Kholil. Marnie bangkit lagi dan mereka kembali menyantet Vivian dengan cara yang lebih kejam lagi. Vivian yang sedang terbaring di ranjang seketika tertimbun oleh tanah. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Lalu muncul banyak kelabang dan cacing dari kepalanya. Vivian yang takut berlari ke arah toilet. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Vivian terjebak di toilet itu yang penuh dengan ular dan darah. Sementara itu Ki Kholil dan Roy sudah sampai di rumah dukun. Mereka menyerang teman-teman Angel yang berjaga. Seketika Roy mendengar suara dari balik mobil. Saat dilihat itu adalah Leo. Burhan mencari istrinya Vivian, namun Vivian tidak ada di kamar. Ia mendengar suara Vivian berada di dalam kamar mandi. Burhan tidak bisa membuka kamar mandi itu. Sementara di dalam Vivian ketakutan karena ular dan darah yang terus saja mengalir memenuhi kamar mandi. Ki Kholil berhasil menemukan dukun yang menyerang Vivian dan mereka pun saling adu kekuatan. Dukun Myrna memanggil pasukan dedemitnya
untuk menyerang Ki Holil. Setelah Ki Holil tersungkur, Myrna mendekat dan akan membunuh Ki Holil. Tidak lama Roy datang dan membawa Leo, sehingga Myrna dan Ki Holil berhenti menyerang. Dukun Marni menggunakan triknya untuk menghilang dari hadapan Ki Holil dan Roy. Di tempat lain, Burhan terjebak dengan ular di hadapannya saat akan menyelamatkan Vivian. Tapi Vivian berhasil keluar dari kamar mandi dan ia menyingkirkan ular itu yang hanya ilusi. Kini mereka berpelukan karena semuanya telah selesai. Di tempat lain, Angel sedang berusaha kabur. Ia tertawa karena dirinya tidak bisa dikalahkan. Namun di atap rumah dukun Marni, secara diam-diam telah mengambil rambut Angel. Marni akan menggunakan rambut itu untuk menyantet Angel. Di dalam mobil Angel terkaget karena banyak sekali ular. Dan kisah pun tamat.